Itu kesalahan terbesar saya mungkin ya. Waktu jenazah itu ada, saya di dekatnya. Itu saya sampai saking saya shocknya, saking saya sedihnya, saya bilang ke Mbak ini, Mbak bangun dong Mbak, kasihan anakmu loh. Ada ketidakrelaan dia itu meninggal gitu loh. Rasanya itu kayak nggak ikhlas gitu loh Mas. Di malam itu aku dengar suara orang manggil, Mbak, ketok pintu. Mbak, kagetan aku bangun Mas, aku langsung duduk tuh. Mbak, dan itu suaranya Mbak Fat. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang udah banyak teman-teman request nih untuk ngelanjutin kisah dari perias pengantin. Nah, kita sapa dulu aja. Di sini udah ada Mbak Nir. Mbak Nir, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Oke. Mas Jamal. Mbak Nir, ini kita ngelanjutin kisah yang kemarin udah kita spill nih, yaitu tentang istri dari Mas Kus. Ini apa yang terjadi nih Mbak? Jadi gini Mas Kus, mohon maaf ya, saya cerita bukan bermaksud untuk ini gini, enggak. Cuman yang saya ceritakan di sini sesuatu tentang Mbak Fat yang benar-benar baiknya, Masya Allah, buat buat kenang-kenangan kita. Kalau kita tuh pernah menyayangi seseorang yang baiknya, Masya Allah, cantik luar biasa, cantik lahir batin. Ya, itu Mas. Jadi ceritanya Mbak Fatia ini Mas, istrinya Mas Kus gitu lah. Istri Mas Kus. Jadi istri Mas Kus ini meninggal Mas, meninggal ketika melahirkan putra pertamanya gitu. Nah terus waktu Mbak Fat ini meninggal memang ada rasa saya tidak rela gitu, tidak ikhlas gitu loh. Karena mungkin karena ketidakikhlasan saya itu, karena memang saya sama beliau ini dekatnya minta ampun, dia datengin saya Mas. Aku penasaran nih Mbak, ini terkait sama cerita yang kemarin, yaitu soal perewangan. Nah, kalau untuk perias pengantin ini, apakah ada beberapa orang itu punya perewangan? Kalau masalah perewangan itu kayaknya ada aja deh Mas. Untuk profesi perias pengantin ya? Iya, banyak yang pakai kayak gitu. Biasanya untuk apa sih Mbak? Buat narik klien mungkin ya. Buat narik klien, terus buat usahanya biar laris gitu. Kalau perewangan itu kan kayak sejenis kodam ya. Kayak atau gitu. Peliharaan itu kan peliharaan ya? Peliharaan. Dalam tanda kutip makhluk gaib ya? Iya, kayak gitu. Biasanya ada aja sih yang ada punya. Aja ya? Terus perias yang punya susuk gitu buat pemikat ya, pengasihan. Iya ada. Nah kalau yang ini Mbak, aku pernah ngeliat nih perias pengantin pakai disemburin asap rokok tuh Mbak. Oh itu sembogo namanya. Apa? Sembogo. Oke. Itu harus rokoknya harus Samsu ya Mbak? Saya nggak tahu deh Mas. Mungkin dia bisa pakai gudang garam atau mungkin rokok linting kali ya. Oh bisa? Oh bisa. Yang penting asapnya itu ya? Iya. Oke. Tapi atau ada rokok khusus gitu? Enggak juga? Saya nggak tahu, soalnya saya nggak pernah pakai begitu. Oh oke Mbak. Aku penasaran Mbak. Dan itu ada kaitannya gak sih sama hal-hal gaib gitu? Sebenarnya nggak ada sih, tapi tergantung kali ya. Mungkin kalau perias-perias zaman dulu mungkin yang udah sepuh-sepuh mungkin. Iya kan pakai asap rokok. Aku tuh mikir gini, ketika dicium sama suaminya bau Samsu tuh. Ya, bisa jadi. Bisa jadi Mas. Bisa jadi bau Samsu. Terus bisa jadi sejenis bau rokoknya rokok apa gitu kali ya? Iya. Oke. Tapi yang penasaran sama cerita lengkap dari Mbak Nir, ini teman-teman tonton dulu video sebelumnya supaya ini bisa tahu lah ya kisahnya dari cerita yang kemarin soal Mas Kus ini siapa gitu. Nah ini bakalan diceritain lengkap sama Mbak Nir tentang Mas Kus dan juga almarhum istrinya. Ya udah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mbak Nir, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai.
Jadi ceritanya begini Mas, saya kenal dengan istrinya Mas Kus ini sebenarnya bisa dibilang belum terlalu lama ya. Tapi karena memang beliau ini orangnya baik, care, humble, pokoknya semua sifat-sifat baik cewek itu tuh ada di dia deh gitu. Orangnya asik banget, enak banget. Jadi begitu Mas Kus ini memperkenalkan si Mbak ini ke saya, itu tuh langsung nyambung gitu loh. Langsung nyambung gitu. Jadi sejak si Mbak Fat ini dekat sama Mas Kus, masih pacaran, ya sejak itu pula saya dekat sama dia. Jadi itu udah sahabat deket banget lah gitu. Kita biasa curhat bareng gitu, ngobrol gitu. Dia juga sering main ke rumah saya gitu kan sama Mas Kus ini gitu. Sampai akhirnya si Mbak ini alhamdulillah sama Mas Kus nikah. Pokoknya seneng banget deh Mas waktu itu kita dengar Mas Kus ini nikah sama Mbak Fat. Ya namanya kita juga masih ada hubungan keluarga ya, jadi ikut sibuk gitu kan. Kebetulan waktu Mbak Fat ini ijab kabul, itu aku yang dandanin. Aku juga yang dandanin. Sampai aku bela-belain aku jahitin baju khusus buat dia gitu kan. Aku pengen temanku ini tampil cantik lah ya gitu. Karena memang orangnya tuh manis banget. Udah gitu seiring berjalannya waktu, rumah tangga mereka tuh adem ayem Mas. Adem ayem karena Mas Kus juga tipe suami yang baik banget, istrinya juga baik banget, jadi klop lah gitu. Sampai akhirnya Mbak Fat ini hamil gitu. Nah waktu hamil ini Mas, pada suatu waktu gitu dia datang ke rumah saya. Ingat banget aku, dia datang ke rumah saya. Dia ceritanya gini, Mbak, emang bener ya kalau dalam satu keluarga itu ada 2 orang yang hamil barengan, itu nanti bisa kalah salah satu. Nah, itu mitos di masyarakat kita tuh masih ada hal seperti itu Mas. Aku baru tahu nih. Baru tahu ya. Jadi misalnya gini Mas Jamal hamil. Punya Mas Jamal hamil. Mas Jamal misalnya punya adik laki-laki. Istri Mas Jamal hamil. Istri adiknya juga hamil. Itu tuh kalau orang Jawa bilang tuh harus diwiradati. Sebenarnya nggak boleh gitu loh. Diwiradati tuh ditirakati. Apa ya bahasa Londonnya ya? Diwiradati tuh pokoknya harus ini gitu loh Mas, dicariin penangkal. Oh gitu. Iya. Jadi misalnya kayak saya sama Mbak Rara misalnya kakak adik nih. Saya hamil, Mbak Rara hamil. Itu juga nggak ini. Itu juga sebenarnya itu nggak boleh. Katanya itu mitos ya Mas, mitos. Cuman mitos. Ibaratnya nggak harus dipercaya. Kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Cuman bagi yang udah terlanjur percaya hal seperti itu tuh harus itu tadi diwiradati, cariin penangkalnya. Soalnya katanya kalau dibiarin aja nanti salah satu kalah gitu loh. Nah kalahnya itu amit-amit jebang bayi, nauzubillahi min dzalik, bisa salah satu meninggal, bisa juga bayinya yang meninggal atau keguguran. Serem ya kayak gitu. Itu masih ada tuh kayak gitu tuh. Di kampung saya juga masih ada. Kebetulan si Mbak Fat ini pas hamil, kakak iparnya juga hamil. Gitu loh. Jadi istri dari abang kandungnya ini juga hamil. Nah makanya si Mbak ini datang ke rumah saya, bilang Mbak ini gimana ya? Saya bilang udah nggak usah dipikirin, kayak gitu tuh cuma mitos, kata saya gitu. Terus dia bilang tapi aku terlanjur kepikiran gitu. Udah kenapa Mbak, nggak usah dipikirin, nanti yang ada malah kamu ngerusak badan, ngerusak pikiran, kata saya gitu. Udah abaikan aja, kata saya gitu kan. Tapi Mbak ini nih terlanjur tersugesti gitu loh, nanti kalau ada apa-apa gimana sama aku gitu loh Mas. Nah akhirnya ya udah buat muasin diri dia, akhirnya ya udah yuk aku anterin. Itu juga aku boleh nanya-nanya. Di sini tempat sini ada Amit ya, itu kalau dibilang sebenarnya bodoh ya bodoh sih. Masih percaya sama hal begituan, akunya juga bodoh gitu. Aku cerita sama siapa waktu itu aku lupa, pokoknya ada orang di tempatku, aku cerita ini gimana sih masalahnya begini. Ya udah cariin orang tua aja gitu, disuruh nyarati. Nanti di syarat itu biasanya dibawain apa, dibacain doa apa. Jadi buat doa selamat gitu loh, doa penangkal gitu loh. Aku ajak Mbak ini ke seseorang, saya nggak bisa nyebutin namanya, tempatnya juga nggak bisa. Aku yang nganterin. Aku nganterin, ayo
kita minta doa. Jadi niatnya tuh bukan buat syirik atau apa, enggak, kita minta doa ke orang yang lebih ngerti gitu. Akhirnya aku anterin mbak ini sama suaminya ke rumah Mbah A, sebut aja Mbah A gitu. Nah di situ tuh aku ingat banget tuh kita ngobrol gitu, apa benar sih Mbah kayak gini gitu kan, mitosnya kalau kakak adik hamil bareng salah satu kalah gitu. Terus Mbah ini bilang sebenarnya kalau nggak dipercaya ya nggak akan kejadian apa-apa gitu loh. Jadi itu mitos aja, jangan dipercaya gitu. Cuman ya udah deh, Mbah bantuin kamu gitu, si Mbah ini bantuin kamu, yang penting kamu selamat, kamu sehat, kakakmu juga digituin. Cuman Mbah pesen ya sama kamu gitu, nanti kalau lahiran jangan lahiran normal, usahakan sesar. Pokoknya itu nggak boleh Mbah ini aja udah pesen untuk tidak melahirkan normal gitu loh. Saya juga nggak tahu ya kok beliau bisa bilang begitu gitu. Nah itu nanti lahirannya jangan normal ya gitu, pokoknya sesar aja gitu. Aku juga nggak tahu penyebabnya apa, aku nggak nanya kan. Oh ya udah, iya nggih gitu. Pulang Mas, pulang. Dia udah mulai agak tenang. Udah ya Mbak, inget ya, nanti kalau lahiran sesar aja, jangan normal gitu. Dan nanti kalau sekira itu ya periksa lagi lah ke dokter kandungan, dokter yang lebih mudeng aku gitu. Sampai akhirnya dia menjalani kehamilan itu biasa lah Mas. Orang dia juga ngajar kan, kebetulan guru. Dia ngajar, suaminya kerja, nggak ada masalah dalam rumah tangga mereka, adem ayam. Sampai akhirnya waktunya melahirkan. Ya, waktunya melahirkan, pulang ke kampung. Karena Mas Bos kan aslinya kan daerah saya sana kan. Kebetulan sini kan orang Jakarta sini. Pulang ke kampung, lahirin di kampung. Saya nggak tahu ceritanya seperti apa. Akhirnya lahiran normal itu saya juga nggak mudeng ceritanya gimana. Tahu-tahu dapat berita itu Mbak Fat sendiri telepon saya. Dia bilang, Mbak, alhamdulillah aku udah lahiran. Kata dia begitu. Anakmu laki-laki Mbak. Kamu akhirnya punya anak laki-laki. Ke saya begitu. Karena kebetulan kan anakku 2 perempuan Mas. Memang aku ngomong sama dia, mudah-mudahan anakmu laki-laki ya Mbak, biar aku nanti punya jagoan. Aku gitu. Terus dia bilangnya gitu, anakmu udah lahir Mbak. Anakmu, bahasanya anakmu udah lahir Mbak, laki-laki. Kata dia, oh yaudah alhamdulillah, kata saya gitu. Di situ saya nggak nanya dia lahir normal atau sesar, saya nggak nanya. Pada saat itu belum tahu ya? Pada saat itu belum tahu. Nah udah gitu, cuman selang sehari apa ya Mas ya, aku lali sih. Tahu-tahu dapat berita Mbak itu dirujuk ke rumah sakit besar. Gak lama meninggal. Jadi Mbak itu tuh nggak sempat ngomong bayinya, nggak sempat Mas, karena pas itu udah lahiran normal, sempat dibawa pulang. Ini beritanya ya, begitu aku tahu kemudiannya pendarahan apa gimana gitu loh. Aku nggak terlalu dong sih. Tahu beritanya itu meninggal. Hari itu juga setelah ini sama Mas Kus dibawa ke Jakarta. Dibawa ke Jakarta. Kelahirannya kan di kampung. Dibawa ke Jakarta. Karena kebetulan orang tua si Mbak ini kan memang asli Jakarta toh. Itu dibawa ke Jakarta. Bawa ke Jakarta, kami saudara-saudara yang di sini tuh pada datang semua lah, pada lihat semua gitu. Nah, itu kesalahan terbesar saya mungkin ya. Waktu jenazah itu ada, saya di dekatnya. Itu saya sampai saking saya shocknya, saking saya sedihnya, saya bilang ke Mbak ini, Mbak bangun dong Mbak, kasihan anakmu loh. Aku gitu. Jadi itu ada ketidakrelaan dia itu meninggal gitu loh. Rasanya itu kayak nggak ikhlas gitu loh Mas. Bayangin ibaratnya mereka lagi bahagianya gitu kan, terus tahu-tahu meninggal, nggak sempat ini anak gitu kan, nggak sempat ngurus anak, nggak bisa dampingin anak, ya siapa orangnya nggak sedih kan. Itu, Mbak bangun dong Mbak, saya gitu, kasihan anakmu, bilang gitu kan. Itu aduh ya Allah, rasanya itu nggak bisa diungkapin nih Mas waktu itu. Itu sampai aku tuh sampai segila itu, saya bilang tuh saya tuh berharap kamu bangun gitu. Setelah itu ya jenazah di Pulasara ibaratnya kan, dimakamin gitu, ya udah kita pulang
Maskus yang masih di situ. Kalau anaknya sih di kampung sama mbahnya. Jadi anaknya tuh waktu ibunya dimakamin juga nggak ada di situ gitu. Selamat lah ya untungnya. Anaknya alhamdulillah selamat, sekarang ganteng, pintar. Aku tuh masih ada rasa nggak percaya gitu loh. Ini benar nggak sih Mbak ini meninggal gitu. Terus aku jadi menghubung-hubungkan apa gara-gara dia lahiran ini gitu, lahiran normal ini gitu. Itu tuh tapi aku simpen gitu. Aku belum berani cerita sama si Mas Kusnya, aku belum berani ngomong juga karena dia kondisinya kan lagi berduka kan. Tapi Mas Kus tahu Mbak, Apa? kalau istrinya itu udah dikasih tahu sama Mbah, itu iya. nggak boleh lahiran normal. Tahu. Mas ini nih tahu. Cuman aku nggak tahu kok bisa mereka terus lahirannya itu normal ya. Mungkin aku rasa yang namanya perempuan Mas ya, selagi bisa lahiran normal pasti milih lahiran normal kan. Karena memang pertama kan lebih cepat sembuh, lebih cepat pulih gitu kan. Nah kejadian yang bikin saya ya Allah, saya bilang gitu, benar-benar saya minta maaf banget itu minta ampun sama Allah karena ketidakikhlasan saya, karena saya tidak bisa menerima, ya bisa dibilang tidak bisa menerima kenyataan ya. Di malam ketiga apa ketujuh ya, aku lali Mas, meninggalnya si Mbak ini. Di malam itu aku dengar suara orang manggil, Mbak, ketok pintu. Mbak, kagetan aku bangun Mas, aku langsung duduk gitu. Ini aku salah dengar nggak ya gitu. Mbak, bukain pintu dong gitu. Dan itu suaranya Mbak Fat, Mas. Aku nggak berani bukain pintu Mas, aku diem aja karena aku berpikir ini suaranya Mbak Fat. Saya berpikir gitu, lepas itu mungkin entah itu mungkin jin yang menyerupai dia atau apa ya, tetap aja aku berpikirnya ini suaranya Mbak Fat gitu kan. Itu dia ketok-ketok, karena nggak aku bukain pintu, dia jalan gantian ngetok jendela kamar Mas. Bayangin Mas. Cuman aku berharapnya itu bukan Mbak Fat ya, aku berharap itu cuman jin yang menyerupai dia. Aku berharapnya seperti itu. Ngetok jendela kamar Mas, tok 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 gitu. Mbak, bukain pintu dong. Ya Allah, kata saya gitu. Itu saya udah, badan saya itu rasanya Masya Allah. Itu kejadiannya kalau menurut saya lebih mengerikan waktu saya rias bocah-bocah yang waktu Ustadz Uje. Rasanya itu Mas. Tuh, udah gitu karena dari jendela dia ketok, saya nggak nanggepin, saya nggak jawab, saya diem aja. Pindah lagi ke depan Mas, pintu depan, ngetok lagi. Mbak, manggilin gitu. Akhirnya saya berani diri Mas, ya kalau dibilang nekat ya sebenarnya nekat ya. Saya nekat, saya bangun. Saya cuma pengen tahu kamu mau ngapain sih nemuin saya, karena saya berharapnya itu bukan Mbak Fat gitu. Saya berharapnya ya mungkin itu cuma jin yang menyerupai dia gitu. Saya berharapnya saya bukain pintu, dia langsung masuk Mas. Masuk, penampilannya persis Mbak Fat, persis banget dengan style dia kalau pakai baju celana jeans, kemeja kotak-kotak gitu. Dia masuk, bilangnya apa? Kamu gimana sih? Suruh bukain pintu aja nggak dibuka-buka, coba Mas. Dia bilangnya begitu. Ya saya nggak bisa ngomong dong. Orang saya sadar dia itu udah nggak ada. Itu kan. Itu terus tanpa saya persilahkan dia duduk Mas. Duduk, saya ikut duduk. Itu saya nggak bisa ngomong Mas. Oh Raisa ngomong apa? Dianya bilang begini. Aku tadi mau kesini bingung, tahu nggak sih? Kenapa bingung? Saya tanya gitu. Ya kan aku biasanya kalau kesini kan diantar Mas Kus. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mbak Nir kok jawab sih itu? Itu kok saya tuh kok yang jawab? Iya. Kenapa bingung? Itu dia bilang, aku kan kesini biasanya diantar sama Mas Kus. Dia bilang begitu. Udah, itu duduk berdua tuh diem-dieman Mas, nggak ada yang ngomong apa-apa. Cuman dia itu asik makan marneng. Marneng itu jagung itu loh, jagung yang digoreng, tapi bukan popcorn loh. Jagung yang digoreng, kalau di Jawa namanya marneng. Nah terus yang saya lihat di kemeja dia itu basah. Air susu, gimana sih orang kalau nyusuin Mas? Iya. Kan banjir kan air susunya, itu basah. Tumpah tuh. Tumpah mungkin karena, mohon maaf mungkin karena nggak diminum sama bayinya kan biasanya kan tumpah. Basah itu.
itunya apa nih kemejanya. Dia makan marneng. Saya diem, dia diem loh. Saya bingung mau ngapain, mau nanya apa gitu. Terus lama-lama saya nanya, saya buka omongan, kok jadinya bisa begini sih mbak? Saya gitu, kok jadinya bisa begini? Saya nggak berani mau nanya, kok kamu meninggal, saya nggak berani. Jadi saya nanya, waktu itu yang keluar dari mulut saya, kok jadinya bisa begini sih mbak? Gitu. Terus dia bilangnya gini, habis mau gimana lagi mbak, udah takdir. Itu jelas banget. Jadi tuh secara nggak langsung dia mau bilangin saya, ya udah memang takdirku udah sampai di sini. Habis mau gimana lagi mbak, udah takdir. Dia bilang begitu. Itu sambil ngemil, dia sambil makan marneng. Karena kalau di Jawa itu mas, katanya kalau orang habis melahirkan, nyusuin itu biar air susunya itu lancar, makanya marneng, kacang-kacangan. Saya juga ngerti ya kok. Terus itu kok yang sosok yang menyerupai Mbak Fat itu kok seperti itu. Cuman ya itu, dia nggak ganggu nggak apa, dia cuman bilang, saya tanya kok bisa jadinya begini sih Mbak? Ya habis gimana lagi, orang udah takdir. Dia bilang gitu. Terus saya tanya, kamu di sana sama siapa? Sempat-sempatnya saya tanya gitu. Kamu di sana sama siapa? Kata dia, aku di sana kan ada papaku. Papaku udah di sana duluan kan. Jadi memang papanya udah meninggal gitu. Terus aku diem lagi. Lama-lama dia bilang begini, tolong bilangin Mas Kus ya. Tolong ikhlasin aku. Aku di sana udah bahagia kok. Gitu. Tolong ikhlasin aku. Aku di sana udah bahagia. Gitu. Nah udah gitu, setelah itu diem lagi mas, diem. Mungkin karena ngerasa dia nggak aku tanggepin kali ya. Karena aku juga takut mas. Sadar aku itu orang bukan orang kan. Itu kamu udah lari mbak. Kalau mas mungkin lari ya. Iya. Sama aku mau lari bingung, nggak bisa lari, kakinya lepas. Itu terus aku sekarang pamit ya. Jadi gitu. Aku dipeluk mas. Pelukan saya sama dia. Yang dirasain apa mbak? Pasti belum. Dingin. Pelukan sama saya. Terus tuh gak kerasa saya nangis waktu itu. Saya nangis, dia meluk saya. Terus dia berdiri nih mas. Dia berdiri, saya juga ikut berdiri. Terus dia bimbing saya ke depan. Bimbing saya ke depan ke teras itu kan. Dia bilang, ikhlasin saya ya. Gitu. Ikhlasin saya. Terus dia jalan mas. Jalan gitu. Itu saya masih ngeliatin itu. Tapi tuh nggak ada rasa takut atau apa gitu, nggak ada sih. Walaupun saya tahu dia tuh udah nggak ada gitu. Dia jalan, tahu hilang sedikit gitu loh mas. Kayak apa sih? Kayak hologram atau apa? Pokoknya hilang itu nggak kayak nggak frontal kayak si gadis yang waktu itu saya dandanin, enggak. Jadi hilangnya tuh pelan-pelan gitu loh. Jadi samar hilang. Gitu. Setelah dianya ini pergi, ya besoknya saya cerita sama Mas Kus gitu kan. Mas Kus, ini semalam istrimu datengin saya bilang gitu. Ya dia pesan ikhlasin, dia di sana udah seneng, udah bahagia, kata saya gitu. Oh iya, katanya makasih, kata Mas Kus begitu kan. Cuman waktu dia saya tuh gimana ya mas ya, masih kebayang-bayang terus gitu loh sama si Mbak Fat ini kan. Itu akhirnya baju kebaya yang waktu itu saya jahit buat dia, itu saya turunin mas. Saya turunin, saya lipat, saya umpetin. Terus pas itu ada perias kan, sama-sama perias main ke rumah. Saya kasihin ke mbak itu, mbak aku punya baju pengantin nih, dipakai cuma sekali, bawa deh, pakai aja buat mbak aku gitu. Kenapa diumpetin mbak? Gimana ya, jadi kalau ngelihat baju itu tuh aku tuh inget terus sama si mbak ini biar gitu ikhlas ya. Maksud tuh biar bukan bermaksud untuk melupakan, enggak, tapi biar nggak kebayang-bayang terus gitu loh. Ya itu benar-benar ya Allah, gimana ya, wes rasanya campur aduk lah. Dan di situ saya nggak ngerasa sama dia. Begitu dia ngomong, habis gimana lagi, orang ini orang memang udah takdir. Nah saya berpikir, oh mungkin ini memang arwahnya dia sama Allah dikasih kesempatan atau gimana. Kebaya udah dibawa sama temen aku yang sama-sama perias itu. Ya udah, habis itu aku berusaha buat
ya inilah berusaha buat ikhlas sama Mbak ini, Mbak Fat. sama Mbak Fat gitu. Alhamdulillahnya tuh anak kami si Vano itu ya tumbuh sehat gitu kan, ganteng, pintar, persis banget sama mamanya, matanya, cerdasnya itu kayak mamanya. Terus ya alhamdulillah sekarang Masku sudah nikah lagi. Alhamdulillah juga istrinya sekarang tuh sayangnya minta ampun sama anaknya ini. Gitu. Jadi ini bocah ya taunya ya ibunya ya ibu sambungnya ini. Gitu. Tapi sama ibu sambungnya ini juga tetap dikasih tahu gitu kan. Secara berkala tuh mereka tuh suka ziarah ke makam Mbak Fat, dikasih tahu ini mama kamu Mas gitu, ini mama, kalau ini ibu gitu. Gimana tuh perasaan itu? Rasanya bukan main beneran. Itu ya seperti itu. Ini kalau yang untuk mitos yang awal tuh tadi ya Mbak ya, mitos kalau dia nggak boleh, istilahnya ya nggak boleh hamil bareng satu keluarga. Tadi kan sempat ada bilangnya penangkalnya ya, itu penangkalnya apa Mbak? Nggak mudeng aku Mas. Cuman katanya ada lagi, kalau untuk penangkalnya apa saya nggak ngerti ya. Saya nggak ngerti, beneran saya nggak ngerti karena saya berpikir juga itu mitos lah gitu kan. Cuman kalau orang-orang tua bilang itu ya jangan tinggal serumah juga gitu, jadi misah. Pada saat itu almarhumah Mbak Fat satu rumah? Aku malah kurang nggak deh Mas. Enggak juga ya? Kurang nggak, cuman seingat aku kalau Mbak Fat itu tinggal sama orang tuanya. Apa mungkin si kakaknya juga tinggal, aku nggak terlalu nggak kalau itu. Tapi Mbak Niri ini udah ketemu belum? Kenapa alasannya almarhumah Mbak Fat atau Mas Kus akhirnya memilih untuk lahiran normal? Udah ketemu belum alasannya atau jawabannya? Aku nggak nanya Mas, nggak berani, aku nggak tega mau nanya. Iya juga sih. Karena terlalu sensitif kan. Kalau aku sih berpikirnya mungkin Mbak Fat memang dia pengen lahiran secara normal gitu kan, atau mungkin dia karena mungkin dari bidannya apa gimana nya tidak menyarankan untuk lahir secara sesar kan bisa jadi. Apalagi di kampung ya. Apalagi kan di kampung kan, di klinik di kampung. Masih sebisa mungkin kan diusahakan untuk lahiran normal, mungkin ya, ini saya juga nggak tahu. Aku juga mau nanya nggak berani. Nah setelah ini kan kebayanya itu dikasih sama teman Prias juga ya, sesama Prias ya. Masih kontekan nih dalam artinya ya kan. Itu ada kejadian nggak? Maaf nih, ada kejadian Alhamdulillah nggak ada cerita macam-macam sih Mas. Nggak ada, alhamdulillah. Emang waktu itu tolong Mbak diopen nih, kata saya gitu. Emang kenapa sih baju bagus ini kamu kasih ke aku? Nggak apa-apa, saya nggak cerita kalau baju itu yang make teman saya udah nggak ada gitu. Gitu. Nggak ada laporan apa-apa, nggak ada cerita apa-apa, aman, alhamdulillah. Terus cuman ya sekali-kalinya itu Mbak Fat itu nemuin saya secara langsung ya. Itu terus nemuin lagi tapi lewat mimpi itu waktu Mas Kus mau nikah. Mau nikah dengan waktu Mas Kus mau nikah sama istri yang sekarang, ibunya anak-anak yang sekarang ini, dia nemuin tapi nggak ngomong apa-apa, cuma senyum doang. Jadi mungkin dia juga udah ikhlas lah ya, legowo gitu kan. Memang waktu itu pas sholat gitu kan masih suka saya, ya sampai sekarang sih kali itu suka saya kirim Al-Fatihah gitu ya Mas. Saya bilang, Mbak yang ikhlas ya, ini Mas mau nikah lagi, biar anakmu ada yang ngurusin, aku gitu. Tapi memang semoga Mbak Fat ini benar-benar udah tenang ya. Udah tenang, orang dia udah bilang kok aku udah bahagia di sana, udah bilang. Tadi bagian yang nyemil marning itu dia. Nyemil marning. Kenapa? Pakai plastik atau pakai kaleng atau gimana Mbak ini ya? Ditaruh di tangan nih Mas. Di tangan ya? Berarti ada di cemilan itu ada di tangan ya? Dan Mas mau percaya monggo nggak monggo, itu ada remahannya yang jatuh di lantai. Iya. Mas mau percaya monggo nggak monggo, itu ada remahannya. Itu yang jatuh di lantai. Itu katanya bisa menyuburkan air susu lah ya? Bisa mancing. Nah, Rara belum hamil udah nyemil marning tuh Mbak. Oh bahaya itu. Bahaya, takutnya banjir. Karena biar gede katanya. Banjir takutnya Mbak. Sering nyemil marning dia. Biar gede katanya. Biar gede nih Bang. Iya. Gitu. Biar banjir lah. Iya. Aja biar banjir. Bisa air Rara. Aku tuh pengen banget Mbak kalau misalkan Rara nikah itu
Mbak Nir yang Oh, siap. meriah. Siap. Tapi maaf nih Mbak, Ah, agak susahnya nih Mbak kalau Rara kulitnya kena bedak itu berubah kulitnya jadi abu-abu Mbak. Agak susahnya di situ mungkin. yang tak kan disesuaikan ya Mbak ya foundationnya ya Mbak. Suka Ada berubah lagi jadi abu-abu. begitu. Ya Allah, ya Allah. Canda mulu kita dari tadi. Wow. Astagfirullahaladzim. Habis ini ceritanya serem, jadi biar untuk mencairkan nih Mbak, serem tadi ceritanya serem banget. Bahkan ini ceritanya ini menurut aku lebih serem dari ceritanya almarhumah Mbak Ratna kemarin tuh. Iya, emang ya. Ya, karena ya itu sempat meluk aku. Iya itu rasanya dingin tuh ya Mbak. Dingin. Badannya dingin. Oh, aku sadar kok. Dan kalau yang dulu uji kan aku kan masih ragu ini manusia apa bukan gitu ya. Kalau ini kan aku jelas-jelas tahu ini udah meninggal. Gitu. Gila sih kalau aku jadi Mbak Nir mah aku udah lari Mbak. Udah sempet dijawab lagi. Gokil. Nggak tahu. Tapi mungkin karena itu ya emosional kali ya, ikatan emosional. Karena ikatan emosional itu tadi kali ya. Jadi nggak ada rasa takut. Jadi nggak ada rasa takut. Cuman ya kaget aja gitu. Cuman kaget aja. Ini kok udah nggak ada kok, masih ngetok-ngetok pintu, masih datengin gitu aja. Nggak yang takut banget gitu, nggak. Karena kan cerita melenceng dikit ya. Nah, karena sebenarnya juga bukan mauku ya. Bukan mauku, siapa sih yang mau berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Karena sebenarnya selain Mbak Fat ini, ya memang beberapa kali aku didatengin hal-hal seperti itu. Berarti masih ada kisah lainnya juga nih Mbak. Aduh Mas, kalau dikumpulin jadi satu novel ya Mas. Oh aduh, banyak juga nih. Itu. Oke. Oh ini sepintas saja kita ya. Itu. Dan ini mungkin bisa jadi apa ya? Bisa jadi pengingat kita yang masih hidup kok. Iya. Pengingat kita yang masih hidup. Gitu. Aku pernah itu suatu ketika malam 1 Ramadan. Orang bilang kalau udah bulan Ramadan jin setan segala macam dikurung kan. Itu aku masih didatengin loh Mas. Datengin itu ya biasa ketok pintu. Dan memang saya tuh orangnya entah ya, selalu ada keinginan, ada kotak kunci saya bukain gitu. Begitu saya bukain, Mas tahu wujudnya apa? Pocong. Pocong kali ini ada. Pocong. Oke. Berarti ini kan rata-rata didatengin sama makhluk-makhluk gaib ini di rumah ya Mbak ya? Di rumah, terus kadang ya di mana aja toh Mas. Tapi kebanyakan ini didatengin di rumah kan ya? Seringnya di rumah ya. Oke. Jadi penasaran juga nih aku nih sama kisah dari rumahnya Mbak Nir. Kenapa kok bisa sampai sering didatengin makhluk-makhluk gaib ini? Dan mungkin ini untuk next kita undang lagi ya Mbak ya. Insya Allah. Tergantung sesuai sama permintaan netizen nanti teman-teman Lentar Malam. Iya. Jadi mungkin untuk video kali ini gue rasa cukup sampai sini aja. Dan buat kalian yang pengen tanya lebih lengkap lagi mengenai cerita yang udah diceritain sama Mbak Nir, kalian bisa langsung aja ke Instagramnya Mbak Nir. Ada di mana Mbak? Di Nir Pais. Di? Nir Pais. Nir tanpa spasi. Oke. Dan Mbak Nir ini juga waktu itu ada buku ya? Masih jual buku gak Mbak? Masih ya? Iya, stok selalu sedia. Tentang perias pengantin ya? Iya, jadi kemarin kan banyak yang nanya apa namanya itu inspirasi novel Order Rias dari alam gaib itu dari kisah nyata apa Mbak? Gitu. Kalau kisah nyata bukan, cuma inspirasinya aja. Inspirasinya ya dari kejadian saya didatengin sama Mbak Ratna ini. Oke. Itu. Jadi yang novel itu bukan kisah nyata tapi bukan inspirasinya aja dari kisah saya ketemu dengan Mbak Ratna ini gitu. Oke. Ya udah buat teman-teman yang pengen order ataupun pengen tanya langsung aja ke Instagramnya Mbak Nir. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Oke kalau gitu video ini gue tutup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Mbak Dermala Ayu. Izin pamit. Bye.